Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma, selamat datang di Sigma Talk, ruang ngobrolnya mahasiswa yang penuh inspirasi dan semangat. Nah, pada hari ini kita mau ngobrol, tapi bukan sekedar ngobrol santai, tapi mau ngobrol yang bisa jadi bekal. Karena kita akan membahas topik yang sangat penting, apalagi buat kamu yang lagi galau mikirin soal ngapain sih aktif-aktif di kampus, emang penting. Tenang dulu, tema kita kali ini adalah mahasiswa aktif itu investasi jaringan. Nah, tentunya pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia aktif di dalam organisasi kampus dan juga dia sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di samping kita ini ada Kakak Rere. Halo Kakak Rere. Halo. Selamat datang di Sigma Talk. Langsung aja ya Kakak Rere. Di sini Kakak Rere kan aktif nih di dalam kampus. Nah, Kakak Rere juga aktif di dalam organisasi kampus. Apa sih yang bisa bikin kamu terjun ke dunia keaktifan kampus? Ceritain dong awal mula kamu masuk ke dalam organisasi itu kayak gimana dan apa sih motivasinya? Oke, sebelumnya aku berterima kasih banyak kepada teman-teman Sigmania telah mengundang aku di acara Sigma Talk pada hari ini. Oke, mungkin pembahasannya sangat menarik ya, mahasiswa aktif itu investasi jaringan gitu. Mungkin untuk kita membahas tentang mahasiswa aktif, kita di sini yang mahasiswa aktif ya, Kak Sarah ya, karena kita sama-sama kuliah gitu, kita masih berkecimpung untuk membayar uang kuliah tunggal gitu. Itu bisa dikatakan dengan kita mahasiswa aktif di dunia kampus. Cuma mungkin di sini kita ada ranahnya ya teman-teman. Karena kalau kita melihat tentang mahasiswa aktif itu mungkin aku akan mengambil dari ranah organisasi. Ketika emang teman-teman Sigmania mengundang aku di sini untuk membahas tentang seputar mahasiswa aktif. Tadi mau tahu nih tentang aku gimana sih bisa berkecimpung di dunia organisasi sampai maksudnya bisa dikatakan aktif gitu. Mungkin aku bisa berpengalaman sedikit ya, karena cerita aja ini bagaimana aku awalnya bisa sampai detik ini gitu. Aku mau cerita ada satu hari di mana aku di sore hari Kak Sarah, pas aku pulang kuliah, itu pas aku masih mahasiswa baru ya. Masih maba ya? Iya, masih maba. Jadi aku ada satu hari itu di mana aku pulang kuliah naik motor Kak Sarah. Jadi di situ aku kayak berpikir untuk bosen banget ya, kayak kuliah pulang gitu. Nah, kayak ada yang pengen diubah gitu, kayak flat banget nih, kayak pengen ada kegiatan gitu. Nah, di situ setelah itu aku kayak berpikir untuk mungkin itu untuk udah waktunya survive diri aku. Jadi setelah itu kayak aku mencoba hal-hal yang mungkin ada di luar kampus gitu, di luar dunia kuliah gitu kan. Nah, setelah itu aku juga pertama mengikuti volunteer yang mungkin aku itu ikut pertama volunteer entah itu volunteer dari luar kampus ataupun di dalam kampus yang diadakan oleh hima-hima gitu. Nah, mungkin aku juga sering ikut seminar-seminar online ataupun seminar offline gitu, ikut kepanitiaan. Nah, mungkin dari situ aku kayak mencoba untuk mensurvive diri dulu gitu. Nah, juga ada waktu kegiatan satu event dari himpunan yang dimana itu kegiatan yang diadakan himpunan. Nah, di situ tuh aku kayak melihat, wah kakak-kakak kakak-kakak hima nih kayaknya keren-keren banget gitu kan. Kayak mereka bisa berkomunikasi dengan public speakingnya gitu, percaya dirinya itu keren banget gitu. Terus kayak mereka nih mungkin punya relasi yang lebih luas gitu. Nah, disitulah aku kayak pengen nyoba. Dan disitulah pas ada himpunan open recruitment gitu, disitulah aku mencoba untuk daftar. Dan disitulah saat
tahun pertama aku masuk di dunia organisasi. Nah di situ aku mendalami lah ya dunia organisasi itu seperti apa, himpunan itu seperti apa, seperti itu. Ya mungkin untuk motivasi aku bisa sampai detik ini gitu, titik langkah awal aku cuman ya pengen nyoba hal-hal baru dan pengen keluar dari zona nyaman aku aja gitu. Karena diri kita pun kalau kita tidak menjemputnya itu pasti nggak akan nemu nih jati diri kita tuh di mana gitu kan. Dan aku pengen ngebuktiin ke diri sendiri aja bahwa di kota rantauan aku ini kita bisa mengsurvive diri kita bisa menjelajahi, memberikan dampak gitu ya terhadap dunia perkuliahan gitu. Selain di dunia selain di dunia perkuliahan kampus gitu ya, dalam kelas gitu, kita bisa mensurvive diri kita nih untuk bisa lebih bermanfaat mungkin ya, ataupun kita menabung untuk di masa yang akan datang. Itu sih kalau langkah awal aku gitu dulu bisa sampai detik ini. Wah, hebat banget ya Kak Rere gitu. Berarti Kak Rere ngeliat keaktifan ini sebagai sebuah investasi kan? Ya betul, karena ketika kita aktif di organisasi gitu, itu kalau aku sendiri itu menjadikan itu sebuah investasi. Karena bukan cuma hal kita mengambil pengalamannya, tapi juga kita bagaimana itu untuk pengembangan diri kita, soft skill kita untuk di masa yang akan datang gitu. Karena mungkin di dunia organisasi gitu, kita nggak akan menemukan hal-hal yang emang dipelajari di kelas gitu. Mungkin kayak komunikasi yang lebih efektif dengan kepercayaan diri dan public speaking yang lebih lancar gitu. Terus bagaimana kita kerja sama teamwork kita dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan. Terus kita memanage waktu yang kita punyai antara kita kuliah dan berorganisasi. Terus bagaimana kita bisa menghandle konflik yang ada gitu, terus mengambil keputusan yang mungkin itu pasti kita akan bertemu dengan hal-hal yang mepet gitu, yang berbentrokan gitu, yang itu tuh kita akan membuat kita mengambil keputusan itu harus lebih tegas dan bijaksana gitu. Itu sih, karena semua itu mungkin akan menjadi bekal ataupun akan menjadi investasi bagi diri kita yang kita akan temukan di dunia pekerjaan ataupun mungkin di wilayah bisnis yang akan kita hadapi nantinya gitu. Ya mungkin menurut aku untuk keaktifan di organisasi itu merupakan sebuah ya hal yang kita untuk menabung soft skill kita, untuk kita menjadikan tabungan itu di masa yang akan datang gitu. Itu sih menurut. Oke, nice banget ya Kak Rere. Nah, jadi sangat inspiratif sekali ya untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa yang mungkin banyak yang takut untuk mencoba aktif gitu. Nah, selanjutnya menurut Kak Rere, kenapa sih banyak banget mahasiswa yang mikir kayak ngapain sih aktif gitu kan, capek doang. Nah, itu tuh menurut Kak Rere bagaimana? Terus apakah benar ada gitu manfaat jaringan tersebut? Oke, mungkin kita beberapa melihat gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa anak organisasi ini kayak ngapain sih capek-capek gitu kan. Ngapain aktif terus capek, buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu, buang-buang ya jam-jam istirahat yang kita sudah sisihkan tapi kita gunakan untuk kegiatan gitu. Ya mungkin mereka itu sebuah hal yang wajar karena mungkin mereka melihat hanya dari sisi yang keaktifan yang kelihatan saja gitu. Kita sering rapat gitu kan, kita sering antara tugas kuliah dan tugas organisasi jadi numpuk gitu kan, kita harus membagi waktunya gitu. Terus intinya hal-hal yang mungkin mereka lihat nih kita gede-gede gitu, tetapi itu tuh ya semua itu bisa kita ambil ketika kita emang menikmati prosesnya gitu. Jadi mungkin orang yang di luar sana yang memang masih melihat organisasi itu ngapain ikut aktif organisasi tapi cuma capeknya aja gitu kan, karena capek gitu.
ya mungkin mereka belum melihat sisi yang emang ternyata kegiatan ini tuh worth it ya bagi gue gitu misalkan. Nah mungkin karena pengaruh lingkungan juga, bagaimana kita untuk bisa meyakinkan kepada mereka di luar sana bahwa ya kita bisa mengambil hal-hal baik ataupun kegiatan organisasi itu menjadi investasi bagi diri kita gitu. Dan kita bisa dibilang tadi adakah manfaat jaringan daripada organisasi itu gitu ya. Mungkin menurut aku ada, karena dengan kita ikut organisasi gitu kan, kita bertemu dengan banyak orang gitu kan, nggak cuma hanya teman sebaya, mungkin ada kakak tingkat, adik tingkat gitu, yang mereka nih juga mungkin di luar sana dia mempunyai investasi seperti mungkin bisnis ataupun mereka sudah punya pekerjaan gitu. Itu mungkin bisa jadi jaringan kita ataupun akses bagi diri kita gitu yang notabene-nya masih berkecimpung di dalam dunia organisasi gitu. Jadi bisa ya ini ada akses nih untuk ya mungkin nanti ada teman-teman yang magang gitu. Nah ada yang magang ataupun ada yang pengen kerja gitu kan. Kalau misalkan kita ada teman-teman ataupun yang berkaitan gitu dengan hal-hal yang kakak tingkat ataupun teman-teman punya gitu tuh, itu kan bisa menjadi akses bagi diri kita gitu sih. Oke, baik Kak Rere. Nah terus selanjutnya Kak Rere ini kan sebagai mahasiswa ya, terus Kak Rere juga sering ikut organisasi dan sekarang juga menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa kan. Nah di situ Kak Rere bagaimana sih memanage waktu gitu biar bisa berjalan dengan baik gitu? Oke. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sih ya. Ya karena mungkin melihat bahwa ya kan kita kuliah juga nih gitu kan, organisasi juga, apalagi ya mungkin kalau melihat dari diri aku sendiri sekarang lagi berada di posisi menjadi ketua umum gitu. Sebenarnya balik lagi ke tujuan teman-teman dan bagaimana kita bisa memanage waktunya gitu Kak Sarah. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan skala prioritas kita gitu. Mungkin itu yang aku terapin ya. Yang pertama mungkin skala prioritas teman-teman, bagaimana kita bisa membagi hal yang memang genting dan urgent gitu, yang penting, dan hal mana yang bisa mungkin kita tunda. Dan artinya kita tunda ini bukan kita tunda gitu ya, tapi kita bisa menyisihkan waktu dulu untuk yang lebih urgent gitu. Jika emang lebih urgent maksudnya kegiatan organisasi, mungkin kita bisa ke kegiatan organisasi dulu gitu kan. Tetapi jangan diimplementasikan ya. Jadi lebih baik ya anak organisasi itu juga bisa memanage waktunya gitu. Karena yang lebih baik kita menyelesaikan tugas kuliah dulu gak sih gitu kan, baru kita menyelesaikan tugas-tugas yang emang ada di organisasi gitu. Dan mungkin yang kedua bagaimana kita bisa memanage membagi waktu tersebut. Misalkan emang kita punya waktu kita seminggu yang mungkin di weekday itu untuk kita kegiatan kuliah dan kegiatan organisasi gitu. Nah tapi diri kita juga kan butuh ruang untuk berhibernasi gitu kan. Jadi kita sisihkan untuk weekend itu untuk diri kita gitu, untuk me time atau untuk keluarga gitu, jangan sampai ditinggalkan. Dan mungkin yang selanjutnya juga jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada tim, apalagi kita berkecimpung dalam organisasi gitu. Jangan sampai kita memendam sendiri itu tugas kita gitu, tapi kita punya teman di dalam organisasi kita, ya kita minta bantuan juga no problem gitu. Seperti itu sih. Terus Kak Rere terima kasih ya udah mau hadir di acara Sigma Talk ini. Semoga Kak Rere semakin sukses, semakin inspiratif dan terus membumi. Oke, terima kasih juga Sigma Talk. Nah, oke Sobat Sigmania, itu adalah obrolan kita pada hari ini. Ingat, kuliah itu bukan cuma tentang nilai, tapi bagaimana kamu menyiapkan diri untuk dunia yang lebih luas. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Sigma Talk, tempatnya mahasiswa bersuara, berkembang, dan berdampak.
Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel LPM Sigma dan juga akun Sigma yang lainnya. Dadah!